Kakek ingin membuktikan bahwa Ryuno dapat membalikan proses penuaan. Dia melakukan perjalanan sendirian jauh ke dalam pegunungan Ailao. Mereka menculik seekor naga betina yang gagal melewati cobaan berat. Tepat setelah kakek minum minuman keras selama 3 hari 3 malam. Naga betina itu tiba-tiba berubah menjadi wanita yang sangat cantik. Dan berbicara dalam bahasa manusia. Jika kau bisa menyelamatkan hidupku hari ini, di masa depan, aku pasti akan menganugerahkan kehormatan besar kepada keturunanmu. Keberuntungan besar. Kakek mendengar. Memikirkan Sun-Er yang akan segera lahir. Dia langsung menyetujui permintaan induk naga itu. Awalnya, seluruh keluarga mengira ini hanyalah cerita yang dibuat-buat oleh kakek. Namun hanya 6 bulan kemudian, pada hari ibuku melahirkan, hantu naga raksasa. Itu sebenarnya berasal dari kampung halaman leluhur saya. Melihat itu, kakek tak kuasa menahan tawa. Saya kira ini adalah pesan dari naga. Akibatnya, nasi pun hilang. Namun yang terjadi selanjutnya adalah ledakan yang terjadi sekali dalam seabad. Sejak awal, seluruh penduduk desa bersembunyi di lereng yang tinggi. Hanya keluarga kami yang terjebak karena ibu saya mengalami persalinan yang sulit. Sampai setelah pukul 10 malam. Ibuku berteriak sampai suaranya serak, tapi aku tetap tidak menunjukkan wajahku. Bahkan para bidan pun mengira aku lahir mati. Tepat ketika seluruh keluarga sedang putus asa. Kilat menyambar menembus kegelapan. Diiringi oleh suara gemuruh petir. Tangisanku akhirnya terdengar dari dalam rumah. Namun, sebelum seluruh keluarga sempat bersukacita, pintu itu didobrak dengan suara keras. Sebuah peti mati berwarna hitam pekat hanyut terbawa arus sungai. Benda itu tergeletak tenang di seberang halaman. Keluarga itu langsung ketakutan begitu melihat ini. Hanya kakek yang bertepuk tangan dan bersorak gembira. Dia mengatakan bahwa ini adalah layanan pengiriman cat berbahan dasar air. Aku ditakdirkan untuk meraih kekayaan dan kehormatan besar di masa depan. Kemudian, mengabaikan keberatan semua orang. Dia memindahkan peti mati itu ke kamarnya. Mereka tidak hanya memperlakukannya seperti leluhur setiap hari. Dia juga terkadang mengatakan hal-hal aneh kepadanya di tengah malam. Dan ketika saya berusia 5 tahun. Ia dibujuk untuk mengenakan kerudung merah dengan sepotong permen. Dia bersujud 3 kali di depan peti mati. Aku masih terlalu muda untuk memahami artinya. Sampai 10 tahun kemudian. Aku tahu bahwa aku sudah melangsungkan upacara pernikahanku dengan benda di dalam peti mati itu. Setelah pernikahan, mengenai apa yang disembunyikan di dalam peti mati. Kakek tetap bungkam mengenai hal ini. Dia hanya memanggilku ke sisinya dan memberiku instruksi di ranjang kematiannya. Dia bersikeras agar aku berjanji padanya 2 hal. Hal pertama adalah, dia harus menggunakan air di rumah itu setelah dia meninggal. Penguburan peti mati. Mereka bahkan mengatakan bahwa seseorang akan datang dan mencurinya. Aku harus menjaga hal kedua. Dia ingin saya memperlakukan istri saya dengan baik dan melindunginya. Hal pertama tidak sulit dipahami. Tapi aku tidak memikirkan peti mati itu. Ini akan sangat bagus sehingga seseorang akan datang dan menggantikannya. Adapun masalah kedua. Sejujurnya, saya sedikit bingung. Setelah sekian tahun, aku masih tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Namun bagaimanapun juga, itu adalah keinginan terakhir kakek. Aku tak punya pilihan selain mengangguk setuju. Namun, semua orang terkejut ketika tutupnya dibuka. Tangisan di dalam peti mati itu bukanlah yang saya duga. Sebaliknya, itu adalah seorang wanita yang tampak hidup, secantik malaikat. Aku meliriknya dan tak kuasa menahan diri untuk menghela napas berulang kali. Aku berpikir dalam hati, bagaimana jika ini adalah makhluk yang bernapas? Aku akan menikahinya meskipun itu berarti mengorbankan 10 tahun hidupku. Namun, sebelum saya sempat berpikir lebih jauh, aroma aneh tercium dari peti mati itu. Dalam sekejap, penyakit itu menyebar ke seluruh desa. Ekspresiku langsung berubah. Ternyata itu Xisiang. Selama 10 tahun terakhir, saya sedang mempelajari sebuah buku kuno bersama kakek saya. Kitab kuno itu mencatatnya dengan sangat jelas. Keharuman puisi 100 mil negeri dongeng. Gagal berjuang untuk hantu dan merebut 1000. Sampai saat ini, akhirnya aku mengerti. Seberapa rumitkah hal kedua yang kakek sampaikan kepadanya? Mengesampingkan keharuman puisi ini. Sejumlah besar penduduk desa tertarik. Kuncinya adalah, rumah saya masih terletak di lembah pegunungan yang dikelilingi oleh pegunungan. Siapa yang tahu berapa banyak celah dan jalur pegunungan tersembunyi yang ada di dalam pegunungan ini? Jika mereka semua datang untuk mengambilnya. Saya memperkirakan bahwa bahkan 10 wanita pun tidak akan cukup bagi mereka untuk berbagi. Saat itu, orang tua saya sudah sangat cemas hingga kehilangan ketenangan. Sebaliknya, yang kedua, yang telah berkeliaran di luar selama bertahun-tahun. Paman sangat tenang. Tanyakan padaku berapa banyak keterampilan yang telah kupelajari dari kakekku selama bertahun-tahun. Sejujurnya, angkanya sekitar 70 hingga 80%. Paman keduaku berkata, karena kamu sendiri yang menikahinya. Anda harus memutuskan sendiri bagaimana cara menanganinya. Setelah mendengarkan kata-kata paman kedua saya, perlahan-lahan aku mulai tenang. Situasi saat ini, solusi terbaik adalah membujuk kakek untuk dimakamkan.
Mereka membawa jenazah wanita itu keluar dan membakarnya. Namun selama bertahun-tahun, di bawah indoktrinasi dan pencucian otak terus-menerus dari kakeknya. Saat saklar dinyalakan, aku merasakan campuran emosi yang tak bisa dijelaskan. Perasaan yang tak bisa dijelaskan. Kakek pernah berkata bahwa aroma mayat adalah aroma eliksir. Dengan kata lain, mayat perempuan itu telah mengembangkan inti bagian dalam. Dan aromanya sangat harum. Mereka mungkin memiliki latar belakang yang cukup mumpuni. Membakar barang tidak diperbolehkan. Meskipun kakek bilang mungkin ada yang datang dan mencurinya. Tapi mungkin bukan hari ini. Saya masih punya waktu untuk bersiap-siap. Memikirkan hal ini. Aku sudah menyampaikan pikiranku. Paman kedua. Saya ingin memindahkan wanita itu ke rumah tua. Rumah lama kami terletak di tengah-tengah lereng gunung. Jauh dari desa. Keluarga San memberi paman kedua mereka 10 poin. Tempat itu kosong sejak dia memasuki kota. Paman kedua ragu sejenak. Mengangguk setuju. Ayahku kemudian dengan cepat membubarkan penduduk desa yang berkumpul untuk menonton. Saat tidak ada orang di sekitar, aku membungkus wanita itu dengan kain hitam. Dia membawanya ke rumah tua itu. Mereka bahkan tidak peduli dengan kebersihan. Aku baru saja menemukan tempat tidur dan membaringkannya. Mungkin itu karena angin di sepanjang jalan. Saat kami tiba di sini, aroma dupa sudah banyak menghilang. Kemudian saya menaburkan abu kayu dalam lingkaran di sekelilingnya. Mereka yang tahu akan mengerti. Ini adalah cara paling sederhana dan efektif untuk menutupi bau yang terlihat. Sementara saya sibuk melakukan ini dan itu, aku selalu punya perasaan aneh. Mata wanita itu tampak terbuka di balik kain hitam. Jantungku berdebar kencang. Mustahil bagi mayat untuk hidup kembali di siang bolong, kan? Aku mengumpulkan keberanianku dan dengan hati-hati mengangkat kain hitam itu. Sampai dia melihat mata wanita itu terpejam rapat. Akhirnya aku bisa bernapas lega. Namun ketika saya menutupinya kembali dengan kain hitam, perasaan itu benar-benar telah kembali. Ini sungguh aneh. Rasa dingin menjalar di punggungku. Berbalik untuk pergi. Namun saat itu, tiba-tiba terdengar suara patahan di belakangku. Sebuah buku kuno jatuh dari tubuh wanita itu. Artinya, momen berbalik badan. Aku merasakan wanita itu di balik kain hitam. Menatap lurus ke arahku. Aku tak kuasa menahan napas. Dia cepat-cepat berjalan ke samping tempat tidur dan mengambil buku itu dari lantai. Dia memejamkan mata, menyelipkan buku itu kembali, lalu berbalik untuk pergi. Setelah kembali ke rumah, ayah saya dan paman kedua saya mengurus semua pengaturan pemakaman kakek saya. Karena wanita itu, aku tidak punya banyak waktu untuk bersedih saat itu. Seseorang bersembunyi di dalam ruangan, mengeluarkan koper kakek. Aku tidak menyangka kakekku begitu tidak kompeten. Ada cukup banyak pakaian, pedang kayu persik di dalam. Mereka memiliki segalanya, kompas, pedang uang, dan banyak lagi. Di bagian bawah kotak itu juga terdapat jubah Taois berwarna kuning. Saya hanya memilih pedang kayu persik dan pedang kain. Semua barang lainnya dikembalikan ke dalam kotak tanpa disentuh. Namun, persiapan saya yang cermat. Pemakaman kakek berlangsung dengan sangat tenang. Keinginannya pun terkabul dan ia ditempatkan di rumah penjaga gerbang tua itu. Tu menyaksikan kerabat dan teman-temannya perlahan-lahan bubar. Aku diam-diam menghela napas lega. Mayat wanita itu kembali terlintas dalam pikiran. Saya memanfaatkan fakta bahwa keluarga saya sedang tidur di malam hari. Dia diam-diam membawa pedang uang dan pedang kayu persik ke rumah tua itu. Aku terus memikirkannya sepanjang perjalanan. Jika aku bisa melindunginya, maka aku akan membantunya. Jika aku tidak bisa membantu, maka aku hanya bisa menyerahkannya pada takdir. Lagi pula, jika apa yang tertulis dalam buku itu benar, puisi tidak menarik jiwa-jiwa yang baik. Aku bahkan tidak bisa membicarakan tentang berurusan dengan salah satu dari mereka. Mereka mungkin bahkan belum pernah bertemu dengannya. Namun, tepat ketika saya hampir sampai di rumah tua itu, sekelompok orang tiba-tiba muncul di jalan setapak yang menuju ke bawah gunung. Sepertinya mereka langsung menuju ke rumah keluarga lama saya. Aku segera berjongkok dan bersembunyi di bawah gundukan sawah. Ketika saya bisa melihat kelompok orang itu dengan jelas, Lu Yu tersentak. Ini bukan siapa-siapa sama sekali. Mereka jelas merupakan sekelompok orang yang berwajah kaku. Figur kertas merah dan hijau. Di belakang figur kertas itu terdapat sebuah tandu besar berwarna merah. Tepat saat itu, tirai tandu pengantin diangkat. Sebuah besar. Seekor musang kuning berpakaian merah, yang tampak seperti manusia, melompat keluar. Melihat ekspresi gembiranya, saya langsung mengerti. Ini jelas ditujukan kepada wanita. Makhluk buas itu berjalan ke pintu. Ia menunduk ke arah pintu, dengan kedua cakarnya terangkat. Dia berbicara dengan nada cabul, sambil berkata, "Istri, suamiku, aku datang untuk membawamu kembali ke gunung." Saya langsung marah besar. Seekor binatang pencuri ayam juga datang untuk menculik istriku. Roh Musa macam apa ini? Ketika kakekku masih hidup, beberapa orang tewas setiap tahunnya. Aku segera mengambil batu dan melemparkannya. Binatang buas itu terjatuh ke tanah akibat kekuatan pukulanku. Saya pikir saya bisa membunuhnya dengan satu pukulan. Tanpa diduga,
Dia menggelengkan kepala dan berdiri lagi. Lalu dia membentakku dengan nada mengancam. Nak, kamu bahkan tidak bertanya-tanya dulu? Semua orang dalam radius 100 mil mengenal saya. Tuan Huang berani-beraninya merusak rencanaku. Aku menginginkan hidupmu. Tidak heran jika makhluk buas itu telah berubah menjadi roh. Mereka tidak meninggal meskipun terkena benturan seperti itu. Menghadapi musang yang mengancam. Saya juga kehilangan kesabaran. Seorang pria dewasa tidak akan takut pada seekor binatang buas, bukan? Aku menghunus pedang uang yang terselip di ikat pinggangku. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengejar mereka dan mulai menebas. Siapa sangka guru Huang Jiu tidak melarikan diri maupun pergi? Dia hanya memperlihatkan senyum jahat di sudut mulutnya. Dan tepat ketika aku hendak menangis, secercah cahaya hijau tiba-tiba menyinari matanya. Tiba-tiba saya merasa pusing dan kepala terasa ringan. Pikiranku kabur dan bingung. Pada saat itu, beberapa figur kertas berwarna merah dan hijau juga berkumpul di sekitar. Jantungku berdebar kencang, aku menekan tombol yang salah. Musang mahir dalam menyihir orang. Saya jelas sudah terinfeksi sekarang. Dia hampir kehilangan akal sehatnya. Aku menggigit lidahku dengan keras. Dia langsung terbangun sepenuhnya. Seketika itu juga, pedang uang di tangannya mengayun keluar. Dia merobek ke-8 figur kertas itu menjadi serpihan-serpihan kecil sekaligus. Ada beberapa botol kecil berwarna kuning, masing-masing berukuran sebesar telapak tangan. Ia langsung lari keluar dari kotak kardus itu dengan panik. Tuan Huang menatap tajam pedang uang di tanganku. Anak itu mengedipkan mata dan mencoba membingungkan saya lagi. Dia segera melemparkan pedang uang di tangannya lagi. Guru Huang bereaksi dengan cepat. Dia merangkak di tanah. Ayam itu melesat keluar dan menghindari pedang uang yang menghantam. Aku bisa merasakan dia mengorbankan pedang di tanganku. Dia bergegas mendekat, mengambilnya, dan mulai menebasnya dengan membabi buta. Guru Huang sangat terkesan dengan keberanianku. Balikan badanmu dan julurkan bokongmu. Tiba-tiba, aura seorang kultivator berusia 100 tahun terpancar keluar. Rasanya sangat pedas sampai air mata mengalir di pipiku dan aku mulai muntah-muntah. Memanfaatkan kesempatan tersebut, Guru Huang Jiu memimpin para murid dan cucu muridnya. Mereka berlari dan berhenti di lereng bukit. Lalu dia berbalik dan menunggu anak laki-laki itu dengan marah. Kamu sudah mati. Bahkan dewa pun tak bisa menyelamatkanmu. Apa yang kukatakan? Aku terdiam lama mendengar kata-kata lelaki tua itu. Saat aku menengok ke belakang, binatang buas itu telah memimpin para pengikutnya dan keturunan mereka. Mereka berlari menuju pegunungan yang berpenduduk 100.000 jiwa di belakang mereka. Menatap pegunungan di bawah sinar bulan, aku tak berani mengejar mereka. Lagi pula, 100.000 gunung itu menyimpan terlalu banyak rahasia misterius. Setelah beberapa saat, saya mendorong pintu hingga terbuka dan memasuki rumah tua itu. Melihat wanita di atas ranjang itu, saya langsung diliputi kebingungan. Aku tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya dengannya. Saya hanya berharap Guru Huang Jiu tidak hanya membual. Dia benar-benar yang paling berkuasa dalam radius 100 mil. Dengan demikian, keharuman puisi menyebar bermil-mil jauhnya. Hal-hal lain juga bergegas untuk merebutnya darinya. Saya cukup percaya diri dalam menghadapi seekor binatang buas. Apa yang kakek saya ajarkan, belum saya praktikan. Tapi aku tidak pernah meragukannya. Mereka baru saja mengusir Guru Huang lagi. Saat ini, kepercayaan diri saya telah meningkat pesat. Jadi ketika aku merasa wanita itu menatapku lagi, aku tidak takut sepanjang hari. Aku langsung naik ke tempat tidur dan berbaring. Aku membiarkan pikiranku mengembara sejenak. Tanpa mereka sadari, bayangan mayat di dalam ruangan itu semakin menebal. Aroma tersebut secara bertahap berubah menjadi arus yang hangat. Rasa dingin itu terus menyebar ke anggota tubuhku. Aku baru saja akan berbalik ketika aku menyadari ada sesuatu yang salah. Namun, betapa terkejutnya dia ketika menyadari bahwa dia tidak hanya tidak bisa bergerak, tetapi juga, kelopak mataku terasa sangat berat sampai aku bahkan tidak bisa mengangkatnya. Tapi aku tidak mengantuk. Sebaliknya, saya merasakan kejernihan pikiran yang belum pernah saya alami sebelumnya. Dan tepat saat itu, tiba-tiba aku mendengar suara lembut di sampingku. Suara lembut dan renyah. Jantungku berdebar kencang. Mungkinkah wabah ini adalah zombie yang hidup kembali? Akankah dia mengubahku menjadi mayat kering? Seperti kata pepatah, apa yang paling Anda takuti itulah yang akan terjadi. Saya hanya berpikir begitu. Rasanya seperti ada wajah tepat di sebelah leherku. Seluruh tubuhku langsung menegang. Bulu kuduk mulai merinding satu demi satu. Tepat ketika aku ketakutan, sebuah ciuman dingin mendarat di bibirku. Produk Microsoft mencakup. Apa artinya? Apakah wanita ini akan menggigit mulut seseorang alih-alih menggigit lehernya untuk menghisap darah? Saya langsung merasa bingung. Namun, sensasi sejuknya cukup menyenangkan. Sayangnya, itu hanya berlangsung beberapa detik. Bibir dingin itu meninggalkanku. Saya masih merasa sedikit tidak puas. Aku ingin mendongak dan mengejarnya. Sayangnya, tubuhku masih benar-benar tidak bisa bergerak. Kemudian muncullah situasi yang sulit dan rumit. Wanita itu tampak berbaring kembali. Apakah karena kita sudah memberi penghormatan kepada langit dan bumi sehingga aku tidak menggigitmu?
Ya Dao juga memikirkan tentang laki-laki. Tenggelam dalam pikiran, aku pun tertidur. Pagi-pagi keesokan harinya, aku terbangun kaget dan duduk di tempat tidur. Ambil napas dalam-dalam beberapa kali. Dia langsung menatap mayat perempuan itu. Dia masih berbaring di tempat tidur. Sepertinya tidak ada yang disentuh. Namun, saya menyadarinya saat saya bangun dari tempat tidur. Wanita itu pasti sudah pindah agak lebih jauh. Perasaan yang muncul dari sikap mereka yang menjaga jarak dariku adalah bahwa mereka tidak menyukaiku. Aku tersentak. Mungkinkah dia belum meninggal? Aku ingat menggendongnya mendaki gunung. Anggota tubuhnya sangat lemah. Ini jelas tidak terlihat seperti mayat. Dia ragu sejenak. Saya rasa perlu untuk mengkonfirmasi hal ini. Apakah dia memiliki detak jantung? Jadi, saya menyentuhnya melalui pakaian untuk beberapa saat. Setelah lebih dari 10 menit, dipastikan bahwa dia memang tidak memiliki detak jantung. Barulah kemudian dengan berat hati aku menarik tanganku. Aku merasa sedikit malu karena tanganku berbau harum sekali. Lalu dia mengambil buku kuno itu dari tubuhnya dan berbalik untuk pergi. Setelah meninggalkan rumah tua, aku selalu merasa seperti ada seseorang yang mengawasiku dari belakang. Setelah berjalan beberapa langkah, saya menyadari itu adalah seekor musang kecil berwarna kuning. Aku pura-pura tidak melihat. Dia langsung pulang ke rumah. Lalu dia bersembunyi di kamarnya dan mengeluarkan buku kuno itu. Buka halaman pertama. Sebuah perasaan tiba-tiba muncul di hatiku. Buku ini ternyata adalah jilid kedua dari buku yang dimiliki kakek. Mungkinkah kakek memiliki hubungan dengan peti mati itu? Atau mungkin kakek yang menyembunyikan buku itu di sana? Namun setelah berpikir lebih lanjut, saya menolak ide itu. Karena volume kedua menjelaskan sebuah metode praktik. Hanya ketika ada ki di dalam tubuh. Hal-hal yang ada di volume pertama adalah hal-hal yang akan sangat berguna. Kakek adalah pria yang kurang matang sepanjang hidupnya. Justru karena itulah tubuh kekurangan energi ini. Saya membaca kembali isi jilid kedua dengan saksama. Pada awalnya, nilai-nilai yang dianutnya melampaui nilai-nilai orang biasa. Sekali lagi digagalkan. Karena isi dari buku ini. Jadi, untuk membuat orang normal menjadi abnormal. Sayangnya, saya sama sekali tidak mengerti apa yang ada di dalamnya. Jadi, saya menyimpan buku itu. Saya berencana mempelajarinya perlahan-lahan nanti. Lagi pula, kita masih perlu mencari cara untuk menghadapi para musang itu. Binatang buas itu cepat membalas dendam. Mereka pasti tidak akan membiarkan ini begitu saja. Tapi kakek bilang, binatang buas tetaplah binatang buas. Bahkan otak jenius pun tidak cukup. Jadi, sementara orang dewasa bekerja di ladang, aku diam-diam menangkap seekor ayam jantan besar dan menyelinap kembali ke rumah tua itu. Seekor musang kecil terus mengikuti kami sepanjang jalan. Tapi aku tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Kembali ke rumah tua. Pertama, saya menebas leher ayam jantan itu dengan satu tebasan. Kemudian dia sengaja menumpahkan darah ayam di seluruh halaman. Bau darah ayam. Musang yang mengamatiku dari jauh itu matanya berbinar-binar. Tapi aku tidak ingin hanya menangkap satu yang kecil. Sebaliknya, mereka berencana untuk memusnahkan mereka semua sekaligus. Setelah memproses ayam jantan, aku diam-diam memasang beberapa jebakan di depan tempat tidur wanita itu. Namun, saya baru sampai di sana sekitar pukul 10 malam. Kami belum melihat pergerakan apapun dari musang-musang itu. Mungkinkah Guru Huang merasa takut? Namun, pintu Mei tiba-tiba diketuk. Aku dengan hati-hati mengeluarkan pedang koinku dan menyelipkannya. Tidak ada seorang pun yang terlihat di luar. Hanya 7 atau 8 biji kacang emas yang berserakan di tanah. Namun, saya tidak mengambilnya. Aku tahu ini pasti tipuan dari si musang. Mengira bahwa Guru Huang Jiu datang untuk mengambil jenazah wanita itu. Aku sengaja menarik kain hitam yang menutupi wajah wanita itu. Wajah wanita yang sangat cantik itu pun terungkap. Sesuai harapan. Aku duduk seperti ini. Di rerumputan di dalam dan di luar. Beberapa lampu hijau kecil segera muncul. Saya menghitung 7 atau 8 pasang. Sepertinya seluruh keluarga keluar lagi. Sangat cocok untuk memasaknya sekaligus. Beberapa saat kemudian, Guru Huang mengenakan celana pendek bermotif bunga. Muncul di pintu. Aku melihatnya mondar-mandir di sekitar pintu beberapa kali. Barulah kemudian dia diam-diam terisak dan menuju ke ruangan utama. Namun, tepat ketika saya mengira dia akan terjebak dalam perangkap saya. Namun Guru Huang berhenti. Aku melihat dia mengangkat cakarnya. Musang kecil di belakangnya langsung melesat keluar. Sepertinya aku meremehkan kecerdasan makhluk ini. Setelah musang kecil berwarna kuning itu datang, ia mengamati sekitarnya. Kemudian dia dengan ringan melompat ke ambang pintu dan jendela. 2 di antara mereka langsung masuk ke dalam perangkap. Beberapa orang lainnya, terkejut, berpencar ke segala arah. Mereka semua terjebak dalam perangkap itu. Melihat itu, saya hampir saja menghampiri mereka dan memberi mereka pelajaran. Namun Huang Jiuye tetap tenang sepenuhnya. Berjalan ke pintu. Kabut hijau disemprotkan melalui celah di pintu. Untungnya, saya bereaksi dengan cepat. Dia buru-buru mundur. Namun, saya tetap menghirup sebagian. Aku merasa pusing sesaat. Pandanganku berwarna merah darah. Hei,
Huang Jiwei mengeluarkan dua teriakan, satu dari dalam dan satu dari luar. Dia mendorong celah kecil dan masuk, tampak cukup terhormat. Pesona yang memikat dapat menyihir pikiran. Halusinasi itu menjadi semakin nyata, membuatku gila. Namun saat itu juga, sensasi hangat muncul dari perut bagian bawah saya. Hembusan udara tiba-tiba muncul, mengalir ke seluruh tubuh. Ilusi itu lenyap dalam sekejap. Diam-diam aku merasa senang. Mungkinkah ini pencurian ki? Namun, saya terus berpura-pura bingung. Memukul dan menangkap secara acak. Melihat itu, Guru Huang tersenyum puas. Aku hanya bercanda. Kamu masih terlalu kurang berpengalaman. Namun, dia tidak pergi untuk menyelamatkan musang-musang kecil itu. Sebaliknya, dia dengan antusias melompat ke tempat tidur wanita itu. Saya pikir dia akan melakukan sesuatu pada istri saya. Tanpa diduga, dia langsung duduk. Ia mulai menelan dan meludah. Dengan napasnya, perut bagian bawah wanita itu juga naik turun mengikuti gerakan tersebut. Ruangan itu seketika dipenuhi dengan aroma yang harum. Diam-diam aku merasa takjub. Tampaknya wewangian yang hilang ini memang hanya satu jenis wewangian. Benda ini diperuntukkan bagi iblis dan monster. Itu tak ternilai harganya. Tapi simpanlah benda ini bersamamu. Hal itu akan merugikan saya cepat atau lambat. Sembari memikirkan hal itu, aku dengan hati-hati mendekati tempat tidur. Maka, raihlah kesempatan itu. Dia melompat ke depan dan menangkap Guru Huang. Dasar kau binatang buas, mari kita lihat kemana kau akan lari sekarang. Tuan Huang terbangun dengan kaget. Kemudian hewan itu mulai meronta-ronta dengan hebat. Namun segera, matanya yang panik berubah menjadi seperti opera Peking. Kupikir dia merasa tidak bisa melarikan diri begitu berada di tanganku. Takut. Namun aku segera menyadari bahwa dia tidak sedang melihat. Sebaliknya, yang penting adalah arah kepala wanita tersebut. Aku menoleh dan menyadari bahwa aku telah menerjang terlalu keras. Separuh tubuhnya berada di atas wanita itu. Saat itu, matanya terbuka lebar dan merah. Jantungku berdebar kencang. Dia dengan cepat melepaskan satu tangannya untuk menutupi wajahnya dengan kain hitam. Tuan Huang gemetaran di sekujur tubuhnya dan lupa untuk melawan. Melihatku menutupi wajah mayat perempuan itu. Lalu, ia tergagap-gagap dan terbata-bata saat bergerak. Nak, sebaiknya kau mengaku. Dari mana kau mendapatkan wanita ini? Itu bukan urusanmu. Aku membalasnya. Kemudian, sambil menggendongnya, mereka berjalan menuju tunggul kayu di dekatnya. Ketika Guru Huang melihat bahwa aku akan memukulinya sampai mati, dia sangat gembira. Dengarkan aku. Lepaskan aku. Aku bisa menyelamatkan hidupmu. Jika tidak, Anda tidak bisa main-main dengan wanita ini. Sekalipun kamu punya 10 nyawa, itu tidak akan cukup untuk membunuhmu. Dia masih mencoba menggertakku. Aku membanting pisau ke tunggul kayu itu. Dia adalah istriku. Tidak mungkin ia menggigitku sampai mati, kan? Tuan Huang mencibir dengan nada menghina. Betapa bodohnya orang itu. Istri yang pemberani, tapi bukan kamu. Teriakan saja. Dalam 7 hari lagi, kamu tidak akan bisa diselamatkan lagi. Apa arti 7 hari? Tongkat yang saya angkat berhenti di tengah udara. Guru Huang melihat secercah harapan. Dia terburu-buru karena inti bagian dalamnya akan siap dalam 7 hari. Namun, mereka baru berbicara setengah jalan. Matanya kembali membelalak kaget. Menatap ke belakangku, dia tak berani berbicara lagi. Bahkan sampai saat ini, kamu masih mencoba mempermainkanku. Aku tidak akan mentolerirnya. Saat ia lengah, ia meletakkan kepalanya di atas balok kayu. Dia membanting tongkat itu ke tanah. Tuan Huang memutar matanya. Dengan gerakan kecil pada anggota tubuhnya, ia menghembuskan napas terakhirnya. Aku menghela napas lega dan berdiri, mengambil tongkat itu. Sebentar lagi akan memasang yang lainnya. Musang kecil yang lincah itu juga tewas tertabrak. Namun, saat dia berdiri dan berbalik, karena sangat ketakutan, dia langsung duduk di tanah. Pada saat itu, wanita yang terbaring di ranjang tersebut benar-benar duduk. Aku menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan diri. Mereka tetap dalam situasi saling bermusuhan selama beberapa menit. Melihat bahwa dia berhenti bergerak. Istriku, yang dengan hati-hati bergumam sendiri. Jangan menakutiku. Aku sedang membersihkan musang-musang itu untukmu. Seandainya aku tidak menghentikanmu, Anda mungkin sebentar lagi akan melahirkan musang-musang kecil berwarna kuning. Lagi pula, kita sudah menjalani upacara pernikahan. Jika kau menggigitku sampai mati, kau akan menjadi duda. Begitu saya mengatakan itu, wanita itu menghilang. Aku langsung menghela napas lega. Tampaknya bahkan zombie pun takut menjadi janda. Namun, aku bahkan belum sempat menarik napas. Huang Jiwei tergeletak di tanah dengan mata terbalik. Dia memanjat naik dari tunggul kayu itu. Dia bergegas ke pintu. Aku mengejarnya dengan amarah yang meluap. Guru Huang berlari ke gerbang depan dalam satu tarikan napas. Mengenang kembali anak kecilku. Akan tiba suatu hari ketika kamu menangis. Dia membuat ancaman. Anggur kuning itu dengan cepat menghilang dari ladang. Saya sedikit marah. Makhluk buas ini benar-benar sesuai dengan namanya. Kepalanya terbuat dari besi.
Namun dia melarikan diri. Murid-murid dan pengikutku masih berada di tanganku. Saya menemukan sebuah sangkar besi. Saya memasukkan semua kumbang kecil berwarna kuning itu dan selesai. Aku meneriakkan kata-kata ini ke ladang yang kosong. Jika kita tidak mengungkap kebenaran di balik ini malam ini, besok pagi aku akan memberi waktu istirahat kepada murid-muridmu dan para pengikut mereka. Anggur Shaoxing seharusnya sudah tidak terlalu jauh lagi. Dia kemungkinan besar bisa mendengar apa yang saya katakan. Setelah semua keributan itu, ternyata sudah tengah malam. Aku menutup pintu dan kembali masuk ke dalam. Menatap wanita di atas ranjang. Saya memikirkannya cukup lama tetapi tidak dapat menemukan solusi yang baik. Saya pikir sebaiknya saya menunggu 7 hari saja. Mari kita lihat apa yang terjadi. Sekarang saya akan memeriksa apakah dia memiliki detak jantung. Aku tidak bermaksud apa-apa. Saya hanya ingin melihat apakah dia masih memiliki detak jantung. Soal waktu yang agak lama, itu bukan salahku. Satu-satunya yang patut disalahkan adalah ambisinya yang terlalu tinggi. Hal itu memengaruhi penilaian saya. Namun perasaan itu sungguh aneh. Hingga dini hari, Huang Jiuye tidak hadir. Aku benar-benar tidak bisa terus terjebak. Dia tertidur sambil bersandar di samping tempat tidur wanita itu. Bangun keesokan harinya. Aku masih belum bisa merasakan detak jantungnya. Aku menghela napas. Agak tak berdaya. Sepertinya aku harus mencoba lagi malam ini. Saya melihat sarang musang tergantung di luar. Kilatan tajam muncul di mataku, karena mereka tidak kunjung datang. Kalau begitu, kamu tidak bisa menyalahkanku. Saya menemukan parang berkarat dan mulai mengasahnya. Mendengarkan suara mendesing dari pisau yang diasah. Sarang musang kecil berwarna kuning itu. Mereka semua gemetar ketakutan. Sambil mengasah pisau, dia bergumam sendiri tentang pisau itu. Kamu tidak bisa menyalahkanku. Salahkan saja anggur kuning itu. Dia meninggalkanmu sendirian. Setelah menggiling untuk beberapa saat, aku mulai merasa sedikit cemas. Mengapa anggur kuningnya belum juga datang? Apakah dia benar-benar berniat meninggalkan murid dan pengikutnya? Aku tak akan berani menyentuh musang-musang kecil itu meskipun aku membunuh mereka semua. Jika tidak, itu akan menjadi pertarungan sampai mati. Proses penggilingan memakan waktu lebih dari setengah jam. Kesabaranku akhirnya habis. Tangkap saja musang kuning kecil itu. Dia menekan tunggul kayu itu. Saat ini, akhirnya, suara Huang Jiuye yang menjilat terdengar dari ambang pintu. Li Yang, hentikan segera. Begitu aku mendengar dia memanggil namaku. Jantungku berdebar kencang. Niat membunuh Huang Jiujian semakin menguat. Zhuang dengan cepat melangkah maju sambil membawa sebuah kotak. Di dalamnya terdapat gelang giok. Apa maksudmu? Aku menempelkan parang ke leher musang kecil berwarna kuning itu. Dia memberi isyarat. Kaki pendek Huang Jiu gemetar ketakutan. Saudara Li, ini bagus sekali. Aku menggali benda itu dari sebuah makam besar di pegunungan. Saya rasa dia masih belum memikirkan semuanya dengan matang. Pisau itu berada di leher musang kecil berwarna kuning itu. Ditarik maju mundur. Tuan Huang sangat ketakutan hingga kakinya berkedut. Dia berlutut dengan bunyi gedebuk. Aku mengamati musang kecil berwarna kuning di tanganku. Aku ingat seperti apa rupanya. Saudara Li, kami akan menangani ini. Aku, Huang Jiu, bersumpah bahwa jika aku kembali mencari masalah, semoga aku tidak pernah menjadi manusia semasa hidup ini. Anggur Shaoxing akhirnya memahami inti permasalahannya. Bagi mereka, ketidakmampuan untuk menjadi manusia sama artinya dengan ketidakmampuan untuk menjadi abadi. Dulu aku tidak percaya bisa menjadi abadi. Namun orang berkulit kuning merasa percaya diri. Penggunaan insiden ini untuk bersumpah hampir tidak cukup untuk menenangkan pikiran saya. Saya tidak ingin keadaan memburuk hingga ke titik yang tidak terkendali. Jika dalam radius 100 mil, hanya Anggur Shaoxing yang merupakan pemain tangguh. Dia tidak mencoba mendekati wanita. Pada titik ini, semuanya dapat dianggap selesai. Setelah aku meletakkan parang itu, anggur kuning itu kembali menyebut nama saudara Li. Ada sesuatu yang perlu saya ingatkan kepada Anda. Sosok yang menakutkan telah tiba dalam radius 100 mil. Bau busuk mayat itu sudah tercium selama 5 atau 6 hari sekarang. Tapi kupikir dengan arak beras, aku bisa bertahan beberapa hari lagi. Aku tidak menyangka itu akan datang secepat ini. Mengingat kembali sesumbar yang biasa dia ucapkan. Aku tak bisa menahan diri untuk bertanya. Bukankah kamu mengatakannya dengan sangat arogan 2 hari yang lalu? Anda bertanggung jawab atas wilayah ini dalam radius 100 mil. Anggur kuning memeluk musang kuning kecil. Agak canggung. Istriku tidak ada di rumah. Kan? Jika dia sedang di rumah, siapa dalam radius 100 mil yang berani masuk? Namun, kali ini Kakak Li membawa barang-barang dari pegunungan. Anda harus berhati-hati. Saat Huang Jiu berbicara, mata kecilnya melirik ke arah sangkar besi itu. Pria ini terlihat seperti suami yang selalu didominasi istri. Tak heran kalau aku datang untuk kedua kalinya. Cara dia memandang wanita itu. Dia tampak menyimpan dendam layaknya seorang istri muda yang dikhianati. Sepertinya dia takut untuk main-main karena istrinya akan segera pulang. Untungnya, saya tidak bertindak impulsif. Jika tidak, mereka akan membunuh yang jantan dan mendapatkan yang betina.
Dan dilihat dari maksudnya. Istrinya tampaknya jauh lebih berpendidikan daripada dirinya. Betapapun hebatnya kemampuan seekor binatang buas. Sebagian orang mampu melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan orang lain. Misalnya, membuka sangkar di depan Anda. Dia sama sekali tidak memiliki kemampuan itu. Saya tidak mempersulitnya karena istrinya. Lepaskan kawatnya dan masukkan kumbang kecil berwarna kuning. Lalu saya bertanya padanya apakah dia bisa memberitahu saya apa sebenarnya yang akan datang. Namun, begitu kandang itu dibuka, sikap terhadap arak beras berubah karena campur tangan manusia. Saudara Lee, dengan cakar terentang. Bukit-bukit hijau kami tetap tidak berubah. Sampai jumpa lagi. Aku sedikit mengerutkan kening. Beberapa ketidakpuasan. Namun, saya tetap memanggilnya kembali untuk mengambil gelang itu. Mulai sekarang, kamu bisa datang ke sini kapanpun kamu mau. Anda bisa datang kapan saja. Anggur kuning itu, dengan mata kecilnya yang sipit, menatapku dari atas saat aku menuangkannya. Saudara Lee, aku benar-benar tidak tahu apa yang berasal dari pegunungan itu. Kalau begitu, kamu tidak perlu datang lagi. Kalau tidak, aku akan memukulmu setiap kali kita bertemu. Anggur kuning? Saudaraku, jangan lakukan ini. Mengapa Anda tidak mengusulkan syarat baru? Aku teringat akan anggur kuning dan istriku. Dia mungkin benar-benar raja kawanan ternak dalam radius 100 mil. Informasi tersebut haruslah informasi yang akurat. Jadi saya puas dengan pilihan terbaik kedua. Aku tidak akan mempersulitmu. Apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini? Kebijaksanaanmu di saat pertama akan membentuk seluruh hidupku. Permintaan ini sebenarnya sangat sederhana baginya. Dia setuju tanpa berpikir panjang. Setelah anggur kuning itu pergi, hatiku terasa berat. Karena benda-benda dari pegunungan telah memasuki area seluas 100 li. Mereka mungkin datang malam ini. Sepertinya saya perlu segera melakukan beberapa persiapan. Aku pulang dan menemukan beberapa barang yang ditinggalkan kakekku. Ranting pohon willow direndam dalam patung banteng perunggu. Tali rami berlumuran darah anjing hitam. Ada juga beberapa jimat kuning khusus. Tentu saja, pedang kayu persik dan pedang uang sangat diperlukan di pinggang. Bersenjata lengkap. Aku merasa sedikit lebih tenang. Dan tepat saat itu, aroma dupa kembali tercium. Aku tak kuasa menahan diri untuk berteriak pada wanita itu. Memangnya apa urusanmu? Sepertinya kamu takut orang lain tidak tahu bahwa kamu memiliki aroma yang harum. Memikirkan ini dalam hatiku. Saya rasa masih perlu untuk mencoba lagi. Detak jantungnya. Namun, saya baru saja sampai di samping tempat tidur. Terdengar suara dari jendela. Aku menoleh dengan waspada. Lalu aku melihat Huang Jiu mengenakan celana pendek bermotif bunga. Sebuah kepala kecil yang licik menjulurkan setengah kepalanya ke dalam. Melihatku bersenjata lengkap, Huang Jiu dengan cepat berkata, "Kerja bagus, Kakak Li. Kalau itu aku akan menghisapnya beberapa kali. Saya pikir bau mayat akan hilang setelah mayat itu pergi. Lebih baik berbuat baik kepada orang lain." Jadi mereka membiarkannya masuk untuk merokok. Setelah mendengar ini, anggur kuning. Sambil menggelengkan kepala seperti ombak, "Tidak, tidak. Saya bisa mencondongkan badan keluar jendela. Aku tidak akan masuk dan membuat masalah bagimu. Saya tidak mendapatkan judul berita. Hewan buas ini hanya berniat makan dan tidak bekerja. Tapi kalau aku menjelaskan semuanya dengan jelas, kurasa dia akan berbalik dan lari." Setelah berpikir sejenak, saya bertanya kepada Huang Tua, "Apakah istrimu tahu bahwa kamu ingin memiliki selir?" Huang Jiu langsung panik. Li Xiaoge mampu mencapai hal ini melalui usaha manusia. Kita bisa makan apa saja yang kita mau. Anda tidak bisa sembarangan mengatakan sesuatu. Pasangan saya akan kembali dalam beberapa hari ke depan. Dia benar-benar suami yang selalu didominasi istri. Aku terkekeh sinis dan mengatakan bahwa aku bisa merahasiakannya. Bisakah kamu membantuku malam ini? Kalau tidak, saya pasti akan memberitahu seseorang. Perselisihan keluarga adalah masalah besar. Anggur kuning juga takut. Namun, dia tidak langsung setuju. Dia bertanya kepada saudara Li dengan licik. "Dari aliran bela diri mana kamu mempelajari keahlianmu?" Kakek tidak pernah memberitahuku asal-usul buku kuno itu. Selain itu, saya hanya mempelajari jilid pertama. Semuanya masih setengah matang akhir-akhir ini. Tapi aku tahu dia sedang menjajaki kemungkinan. Lalu dia menegakkan dadanya. "Keahlian yang saya banggakan adalah sesuatu yang saya pelajari dari kakek saya. Tapi kakekku bilang itu adalah kunci menuju Maoshan. Sekalipun kamu melihatnya, kamu harus berlutut dan memanggilnya senior." Menurutku itu cuma pamer. Namun, untuk meyakinkan arak beras, dia hanya bisa menunjuk wanita di tempat tidur dan berkata, "Apakah kamu tidak memikirkannya? Seandainya kakekku tidak memiliki beberapa keahlian, maukah kau menikahkan aku dengan istri seperti itu? Anda harus mempertimbangkan apakah layak untuk membantu." Wajar jika dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini. Begitu saya mengatakan itu, matanya mulai melirik ke sana kemari lagi. "Sebentar saja. Jika Anda butuh bantuan untuk mengatasi anggur kuning itu, Anda bisa mencoba menelannya saja. Namun, 6 hari kemudian, bagaimana kalau kamu menyuruhnya membalas budi padaku?"
Saya bertanya-tanya dalam hati, siapakah sebenarnya wanita ini? Bahkan arak beras yang licik pun bisa tergoda oleh sebuah iming-iming. Sejujurnya, saya sangat menantikan 6 hari itu. Lalu dia mengangguk setuju. Melihatku mengangguk. Saya masih belum sepenuhnya nyaman dengan anggur kuning itu, jadi saya akan bertanya jaminan apa yang bisa Anda berikan kepada saya. Dia akan membalas budi ini. Aku tertawa kecil 2 kali dan berkata, dia istriku. Saya menyuruhnya pergi ke timur. Apakah dia masih bisa pergi ke barat? Cheng Huangjiu mengerutkan bibirnya yang runcing dan berkata, itu belum tentu benar. Aku bisa mengerti maksudnya hanya dengan melihat tatapan singkat itu. Kamu berpikir, semua pria di dunia ini sama pengecutnya seperti kamu. Jika dia tidak patuh, aku akan menampar wajahnya. Kau percaya? Sambil berbicara, saya berjalan ke samping tempat tidur. Dia dengan lembut menepuk wajah wanita itu 2 kali. Saat Anda perlu merokok lagi sambil melakukan sesuatu. Anggur kuning itu sangat ketakutan sehingga dengan cepat melambaikan cakarnya. Kakak, kakak, aku percaya padamu, kata Huang Jiu sambil menyela. Dia melirik wanita di ranjang dan berbisik, Saudara Li, apa yang baru saja terjadi bukanlah sesuatu yang saya paksakan padamu. Kaulah yang ingin memukulnya. Aku menatapnya dengan tatapan pengecut. Namun, dia menampar wanita itu 2 kali. Aku merasa tidak nyaman di seluruh tubuhku. Saya tidak tahu apakah ini hanya masalah psikologis. Aku diam-diam bergeser sedikit menjauh dari tempat tidur. Huang Jiu juga sering mencari tempat untuk bermain game sendirian. Ada banyak pertanyaan yang ingin saya ajukan kepadanya tentang meditasi. Dia tidak menjawab setelah saya meneleponnya 2 kali. Jadi saya harus menyerah. Berpikir bahwa wanita itu mungkin akan bangun dalam 6 hari. Aku punya beberapa perasaan. Lalu dia sampai di tepi tempat tidur. Dia membisikkan kisah istrinya ke telinga pria itu. Jangan marah padaku. Seandainya aku tidak melakukan itu, makhluk itu tidak akan mau membantu. Kau bilang aku tidak bisa melindunginya sendirian? Apa yang harus dilakukan jika Anda diculik? Setelah serangkaian penjelasan, aku sering menghela napas lega. Namun, maknanya terasa lebih kuat pada saat itu. Kayu bakar di dalam ember besi itu berkedip 2 kali. Api yang semula berwarna kuning kemerahan tiba-tiba berubah menjadi hijau. Huang Jiu tiba-tiba membuka matanya. Berjinjit. Matanya berubah dan dia bersiap untuk melarikan diri. Namun, saya sudah mengamatinya sejak beberapa waktu lalu. Dia baru berlari 2 langkah. Aku meraih ekornya dan menariknya ke belakang. Cucuku, kamu tidak adil. Aku membantingnya ke tanah 2 kali. Segera mundur ke sisi tempat tidur. Karena udara dingin ini masuk dari luar. Huang Jiu menggosok kepalanya dengan cakarnya. Matanya berbinar panik saat dia berkata, Kakak, membiarkanku di sini hanya akan menambah 1 mayat lagi ke tumpukan. Mengapa kau tidak membiarkanku pergi? Saat istriku kembali, aku akan menyuruhnya membalaskan dendamu. Kamu bercanda? Makan tanpa melakukan pekerjaan apapun tidak dapat diterima di sini. Aku membantingnya ke tanah 2 kali lagi. Dan itu berbahaya. Jika kamu berani berlari. 6 hari kemudian saya mengajak istri saya ke daerah otonomi Mongolia Dalam. Memusnahkan seluruh keluargamu. Saya ingin melihat seberapa kuat istri Anda. Istriku sungguh luar biasa. Huang Jiu tersenyum kecut. Matanya tertuju pada pintu kayu itu. Dia menuntut harga yang sangat tinggi. Sambil berkata, kalau begitu, tambahkan 1 orang lagi untukku. Tidak masalah. Situasi di luar agak mengerikan. Aku setuju tanpa berpikir panjang. Lagi pula, bukan berarti aku yang jahat. Aku hendak melonggarkan pintu kayu reot toko anggur kuning itu. Tiba-tiba terlempar jauh. Seorang gadis kecil, berusia sekitar 8 atau 9 tahun, berdiri di depan pintu. Pakaian merahnya tampak seperti berlumuran darah. Tanganku, yang tadinya terlepas, tiba-tiba bergerak cepat ke dalam. Anggur beras itu berderit saat diperas. Kakak Li, ingatkan aku tentang ekorku. Aku tersadar dari lamunanku dan segera melepaskan genggamanku. Anggur kuning tumpah di tanah. Dia berbalik dan bersembunyi di belakangku. Dia mencengkeram kaki celana saya dan mulai berbicara tentang merampok saudara Li. Ini adalah hantu pendendam berbaju merah. Diam. Dengan ekspresi serius, aku melepaskan ikatan ranting pohon willow dari pinggangku. Dia menarik-narik tangan gadis kecil itu beberapa kali. Anda bisa menikmati aroma mayat. Kami menganggap ini sebagai peringatan. Bagaimana kalau kita menjaga jarak dan tidak saling mengganggu? Mendengar itu, saudara laki-laki gadis berbaju merah itu tertawa. Air sumur tidak mengganggu air sungai. Pergilah dan gali inti terdalamnya untukku. Saya bisa mempertimbangkannya, tetapi sepertinya tidak ada ruang untuk negosiasi. Karena berunding dengan mereka tidak berhasil. Mari kita mulai. Aku membungkuk dan memegang bulu di leher Huang Jiu. Dia mengayunkan tangannya ke arah gadis berbaju merah. Berani menaikkan harga di tempat, kemudian, hal itu harus diwujudkan sesuai dengan nilai yang seharusnya. Aku bertindak, dan gadis kecil itu menjerit. Dia menepis anggur itu. Huang Jiu mengeluarkan jeritan yang memilukan. Dia menggerakkan kakinya lalu berhenti bernapas. Apakah benda ini benar-benar serapu itu?
Telur goreng yang mencurigakan. Gadis berbaju merah itu sudah memetik beberapa baris. Rentangkan jari-jarimu. Cakar hitam itu berkelebat dan mencakar wajahku. Mereka bahkan lebih efisien dan tegas daripada saya. Aku segera mundur. Lakukan gerakan lunge, gerakan melangkah maju. Ranting pohon willow di tangannya tiba-tiba ditarik keluar. Gadis berbaju merah tidak perlu membiarkan. Angkat tanganmu dan ambil. Dia menarikku maju 2 langkah. Tatap muka. Melihat bahwa Liu Bian tidak bisa melukainya, aku segera melepaskan cengkeramanku. Dia menghunus pedang koin dari pinggangnya. Dia menggoreskan tangannya dengan keras ke lengannya. Di luar dugaan, ujung lengannya setajam tembaga dan besi. Garis merah itu putus segera setelah pedang uang digunakan. Koin-koin tembaga berserakan di tanah. Namun, asap hitam tiba-tiba juga mengepul dari lengannya. Jeritan kesakitan keluar dari mulutnya. Dia mundur 2 langkah. Memanfaatkan kesempatan saat ia mundur. Aku segera mengambil pedang kayu persik itu. Dia melangkah 2 langkah dengan lengan menyilang di bahunya. Cucu laki-laki itu memungut anggur kuning dari tanah. Jika kamu terus berpura-pura mati, aku akan menyerahkanmu begitu saja ke tangannya. Bahkan pukulan di kepala pun tidak akan membunuhmu. Pukulan terakhir itu sama sekali tidak melukainya. Jika Anda menakut-nakuti seseorang dengan anggur kuning, mereka akan memutar mata dan menunduk. Mata prajurit infanteri itu terungkap. Lalu dia mulai menarik-narik celana saya. Kakak Li melompat ke bahuku. Ini adalah hantu pendendam dari pegunungan. Segera keluarkan barang-barang berharga Anda. Ranting-ranting layu dan daun-daun yang gugur ini tidak berguna. Bagian bawah kotak. Itu berarti hanya tersisa 7 kartu Huangfu di saku saya. Tapi ini sangat ganas. Itu tidak berarti saya ingin menempelkan plester di dahinya. Keraguan. Gadis berbaju merah itu menerkam lagi. Melihat itu, saya mengulurkan tangan untuk mengambil arak beras. Sesuatu yang lebih keras daripada sebuah tongkat. Ini juga merupakan barang berharga bagi saya. Namun, arak beras sudah disiapkan. Dengan suara mendesing, benda itu meluncur mendekat dari belakangku. Lompatan ke bahu satunya meleset. Gadis berbaju merah itu juga telah mencapai level tertentu. Dengan seringai, dia menampar dadaku. Rasanya seperti aku ditabrak tembok. Dia terlempar ke belakang. Gadis berbaju merah mengikuti dari dekat di belakang. Ia menerkamku dan menggigit leherku. Bukankah itu hantu pendendam? Kenapa kamu malah meniru zombie yang menggigit lehernya sendiri? Namun tepat saat dia menerkam, aku menimbang pedang kayu persik itu. Dia mengangkat tangannya dan menempelkan jimat ke dahinya. Suara ledakan keras disertai kobaran api. Jimat kekaisaran itu meledak di benak gadis berpakaian merah itu. Dia terlempar. Melihat bahwa keberuntungan itu bermanfaat, aku segera mengambil pedang kayu persikku dan mengejar mereka. Bersiaplah untuk mencari kesempatan untuk pindah lagi. Akibatnya, pedang itu diangkat. Barulah saat itu aku menyadari bahwa pedang kayu itu hangus hitam seperti selimut. Hanya setengahnya yang tersisa setelah terbakar. Aku tidak memegang apapun di tanganku. Saya langsung berhenti. Anggur kuning itu berteriak dan mendesakku di telingaku. Gunakan cepat. Namun, dalam sekejap mata, gadis berbaju merah itu muncul di hadapanku dalam hembusan angin. Dia mencekik leherku. Kuku ibu jariku bergeser ke arah arteri karotisku. Huang Jiui. Dia membuka mulutnya dan menghembuskan napas energi iblis. Menutupi kepala dan wajah gadis itu dengan kain merah. Roh jahat tidak memiliki kehendak bebas tetapi terobsesi. Hantu perempuan itu langsung terpesona oleh aura iblis tersebut. Tangan yang tadinya mencengkeram leherku mengendurkan cengkeramannya. Saya memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Dia terengah-engah. Apa yang sedang terjadi? Mengapa hantu berpakaian merah ini menggigit orang lagi? Pemotongan leher lainnya. Tidak menyeramkan sama sekali. Apakah semua hal di pegunungan seunik ini? Tanda-tanda dari arak beras itu masih agak samar. Itu hanya membutuhkan waktu sekitar 10 detik. Gadis berbaju merah itu menggelengkan kepalanya dengan kuat. Aura iblis itu langsung lenyap. Sepasang mata merah darah menatap lurus ke arahku lagi. Anggur kuning di bahuku. Seseorang yang mengalami kram betis bertanya kepada saya apa yang harus dilakukan. Selain 6 hitungan imperial, apa yang ada di tanganku tidak memiliki pengaruh nyata padanya. Potensi bahayanya juga agak menakutkan. Dan dia ingin menempelkan plester ke dahinya dengan tangan kosong. Itu sendiri merupakan hukuman mati. Melihat taring dan cakar itu, saya rasa lebih baik menjauh darinya. Namun, gadis berbaju merah itu tidak sependapat denganku. Dia membuka mulutnya. Lidah berwarna merah terang melingkar ke arahku seperti ular berbisa. Saat aku menyadarinya, 1 atau 2 tanda di leher telah terdeteksi. Bahkan arak beras yang ada di pundakku pun tak bisa lolos darinya. Lidah ditarik. Benda itu menempel di wajahku. Benda itu terus mengeluarkan suara-suara aneh di telinga saya. Dalam kepanikan sesaat, aku buru-buru merogoh saku untuk mengambil jimat keberuntunganku. Namun sebelum Anda bisa memasukkan tangan ke dalam saku, gadis berbaju merah itu berbicara terbata-bata dan berdiri tepat di depanku. Karena terkejut, tangan saya menjadi benar-benar tidak responsif. Dia tidak mengeluarkan kapa itu untuk waktu yang lama. Untungnya,
Gadis berbaju merah itu menyimpan dendam. Hal pertama yang mereka lakukan adalah kehilangan kemampuan untuk mengatasi anggur kuning tersebut. Dia meraih arak beras itu dan meremasnya dengan keras. Warna kuning anggur itu langsung menjadi lebih pekat. Banyak darah keluar dari mulutnya. Kelihatannya seperti akan hancur berkeping-keping. Huang Jiu buru-buru membusungkan pantatnya. Saya kira dia mau kentut. Segera palingkan kepalamu. Akibatnya, dia menempatkan kedua cakarnya di pantatnya. Kupaslah batu putih. Lalu dia mengayunkan tangannya kembali ke arah gadis berbaju merah. Cahaya keemasan langsung memancar. Seluruh ruangan itu dipenuhi oleh lambang swastika yang besar. Gadis berbaju merah itu berteriak. Ia terbang menjauh seperti karung compang-camping. Benda itu terpantul di tanah dekat ambang pintu sebelum akhirnya berhenti. Tanpa lidah di leherku, aku ambruk ke tanah. Terengah-engah karena kaget setelah meminum anggur kuning itu, dia merangkak mendekat. Ambil batu putih dari tanah. Masukkan kembali ke saku belakangmu. Aku tahu bajingan ini punya nyali. Jika tidak, mengapa dia begitu takut mati? Mengapa saya harus tetap tinggal hanya karena sebuah bantuan? Lagi pula, bahkan bantuan pun hanya bisa diberikan jika orang tersebut masih hidup. Itu hanya benda yang dia keluarkan. Dorongan yang kuat. Saya tidak punya waktu untuk bertanya padanya. Karena gadis berbaju merah itu dilempar ke udara. Itu tidak hilang. Dia terbaring tak bergerak di tanah. Ternyata rumah itu bukanlah rumah berhantu. Aku mengeluarkan jimat berwarna kuning. Dekati dia dan tepuk dahinya. Simbol tersebut tetap tidak berubah. Aku menyentuhnya dengan aneh. Wajahnya langsung memucat. Tubuh yang tergeletak di tanah itu sebenarnya adalah mayat. Aku menatap anggur kuning itu dengan ekspresi bingung. Bukankah hantu pendendam seharusnya berupa roh? Anggur kuning itu juga tampak tak mempertanyakan apapun. Hewan itu merayap mendekat dan memeriksanya dengan cakarnya. Matanya juga menjadi lebih halus. Reaksinya memicu sebuah pemikiran di benak saya. Dia buru-buru mundur ke tepi tempat tidur. Aku baru saja berdiri teguh. Gadis berbaju merah itu berdiri tegak. Gumpalan di antara alisnya berubah menjadi nyala api. Jadi, makhluk ini adalah singa roh. Tidak heran Fuzi tidak bisa menahannya. Yang disebut singa roh. Sederhananya, itu adalah zombie yang memiliki jiwa. Ketika sesosok roh muncul, itu adalah hantu. Saya hanya pernah mendengar kakek saya menyebutkan situasi serupa. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Di 100.000 gunung itu. Jenis kehidupan seperti apa sebenarnya ini? Karena terkejut, aku menahan napas dan memejamkan mata rapat-rapat. Saat kamu membuka mata, melihat gadis berbaju merah. Tempat itu mengeluarkan bau apak dan lembab. Ia berdiri kaku dan melompat ke arahku. Saya tidak yakin. Dia buru-buru bertanya kepada Huang Jiu apa yang baru saja dia hancurkan. Anggur kuning juga dikenal sebagai Lingxi. Jing Hai berkata, ini adalah lembah Buddha. Saya menemukannya di sebuah makam Buddha. Benda-benda suci Buddha. Tampaknya gadis berbaju merah, Toda, yang memulai duluan. Pemisahan spiritual. Mungkin Huang Jiu memiliki jaminan dari ajaran Buddha. Suatu waktu, meskipun semangat kami hancur, Huang Jiu dan ayahku sangat beruntung bisa selamat. Jika tidak, akan bertemu dengan roh yang utuh. Apalagi benda-benda suci Buddha. Sekalipun Buddha datang, itu tidak akan membuat perbedaan. Telah dipastikan bahwa arwah gadis berbaju merah telah padam. Aku menunggu sampai dia melompati. Larilah keluar dan ambil ranting pohon willow itu. Dia memukulnya keluar dengan pukulan bakhannya. Menggunakan ranting pohon persik dan willow untuk mengusir hantu adalah hal yang masuk akal. Namun kenyataannya, hal yang paling takut pada ranting pohon willow adalah si tua berambut merah dari pegunungan ini. Ranting pohon willow itu menerjang gadis berbaju merah. Dia duduk di sana dengan linglung, menikmati momen itu. Semangat dunia telah memudar secara signifikan. Huang Jiu dengan santai bertanya apa yang terjadi. Mengapa singa ini begitu lemah? Jiwanya hanya tercerai-berai oleh peninggalan-peninggalan itu. Sekarang, yang tersisa hanyalah cangkang kosong, jadi tentu saja lemah. Huang Jiu mendengar bahwa aku akan bertindak lagi. Dia buru-buru berteriak, tunggu sebentar. Anda mundur selangkah. Izinkan saya. Aku hampir membuatmu, Tuan Huang, buang air besar di celana barusan. Saya, Tuan Huang, akan secara pribadi mengembalikan pabrik ini. Kunci di ekornya lebih besar dari itu. Aku menyeret seekor serigala berekor panjang. Menghancurkan jiwa dan kemudian melompat ke sungai tidak dianggap sebagai pelanggaran serius. Aku mundur ke tepi tempat tidur untuk menyaksikan penampilannya. Anggur kuning itu dikeluarkan dari pantatnya. Aula relik Buddha itu seperti permainan kelereng. Benda itu melesat keluar dengan suara mendesing. Benda-benda suci Buddha bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Tunggu sebentar. Kobaran api menyembur dari tubuh jenderal wanita yang mengenakan pakaian merah itu. Dia diledakkan dan terbakar menjadi abu dalam waktu kurang dari 2 menit. Anggur kuning itu tampak angkuh. Dia masuk mengenakan celana pendek bermotif bunga dan bertingkah seolah tidak mengenali siapapun. Begitu dia masuk, dia melihatku menatapnya. Dia langsung menutupi saku belakangnya dan menatapku seolah aku seorang pencuri. Awalnya saya ingin mengunjungi Buddha Valley House.
Lagi pula, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Namun, melihat penampilannya, aku tidak ingin dia memandang rendahku. Dia mendengus dingin, keluar dari halaman, dan melirik ke sekeliling. Telah dipastikan bahwa wanita berbaju merah tersebut hangus terbakar. Barulah saat itu aku merasa lega dan masuk ke dalam. Anggur kuning itu sudah berada di pojok ruangan, menyerap aroma visual secepat mungkin. Saat fajar menyingsing, aromanya perlahan memudar. Huang Jiu membuka matanya. Dia bangkit dan mencondongkan tubuh lebih dekat ke arahku untuk bertanya kepada saudara Li. Mungkinkah Anda lupa memeriksa ini untuk saya? Apakah saya beruntung akhir-akhir ini? Aku menatap ke arah cakra mahkotanya. Gumpalan kabut merah pucat terlihat melayang di udara. Anda kemungkinan akan mengalami kecelakaan berdarah dalam 2 hari mendatang. Aku mengatakan yang sebenarnya. Anggur kuning itu memutar matanya, jelas tidak senang. Kau pasti sedang menggertakku. Kamu, Huang, tidur lebih nyenyak dan menikmati makanan yang lebih enak daripada aku. Dari mana asal pertumpahan darah ini? Sambil berbicara, Huang Jiu berjalan menuju mulut, tak mampu mengalahkan Di Budao. Sekalipun terjadi pertumpahan darah, ini pasti karena kamu. Kutukan. Aku harus menjauh darimu. Setelah mengatakan hal itu tentang anggur kuning, dia pergi diam-diam saat saya tidak memperhatikan. Sebenarnya, dia sangat membantu tadi malam. Aku tidak akan memaksanya untuk tinggal hari ini. Setelah anggur kuning itu pergi, aku langsung naik ke tempat tidur. Hal itu membuat jantung wanita itu berdetak lebih cepat. Aku tertidur dengan posisi miring. Saat aku bangun, waktu sudah menunjukkan tengah hari. Untuk menyamarkan bau lembab sebisa mungkin, saya membuat lebih banyak abu kayu. Sebarkan itu ke seluruh lantai rumah tua itu. Malam itu, aroma lembab telah menutupi sebagian besar masalah. Akhirnya aku bisa bernapas lega. Aku baru saja akan naik ke tempat tidur dan tidur siang. Pintu batu itu didorong hingga terbuka. Huang Jiu mengenakan celana pendek bermotif bunga. Dia masuk dengan pincang. Aku tak bisa menahan tawa saat melihatnya seperti itu. Master ke-9 menghilang selama 1 malam. Ada apa denganmu? Huang Jiu menatapku dengan tatapan kesal tadi malam saat hari sudah gelap. Saya tidak sengaja terjatuh dari tepi sawah. Alasan yang konyol. Aku hampir percaya saat melihat musang bergulat. Saya pernah mendengar tentang wanita yang berperilaku seperti harimau betina. Siapa sangka ada seekor harimau betina di antara musang-musang ini? Sepertinya semua orang di dunia memiliki nasib yang sama. Huang Jiu melihat wajahku yang tersenyum. Kau melirikku? Nak, jangan sombong. Mari kita lihat seberapa jauh kamu lebih baik dariku dalam 5 hari. Berbicara tentang ini, aku menarik sebuah bangku dan duduk di sebelahnya, lalu bertanya pada Tuan ke-9. Ceritakan padaku tentang itu. Apa yang akan terjadi padanya dalam 5 hari ke depan? Apakah ini bangun tidur atau? Corong anggur berwarna kuning itu sedikit terbuka, mencuri pandang ke arah wanita di atas ranjang. Dia menyuruhku untuk tidak membicarakannya, jadi aku tidak berani mengatakan apapun. Jika 100.000 gunung itu menyimpan banyak rahasia, beberapa hal, jika diucapkan, bisa sangat menakutkan. Saya ingat kemarin lusa dia hampir mengatakan. Wanita itu tiba-tiba duduk tegak. Apakah itu sebuah peringatan? Jika memang demikian adanya. Belum lagi, wanita itu bisa mendengar suara-suara di luar. Memikirkan hal ini membuatku merasa sangat buruk. Saya sering memantau detak jantungnya beberapa hari terakhir ini. Melihat kondisi anggur kuning yang menyedihkan itu, aku jadi bertanya-tanya apakah aku juga harus kabur lebih awal. Huang Jiu bersandar di kursinya. Dia mendengus 2 kali dan berkata, "Nak, saya sangat membantu tadi malam. Bukankah sebaiknya kamu memberinya sesuatu untuk dimakan? Aku perlu memberi nutrisi pada tubuhku. Memberikan kontribusi akan membuat perbedaan besar. Bahkan cara mereka saling menyapa pun telah berubah. Tapi saat ini aku sedang tidak ingin berdebat dengannya. Jadi, aku berjanji akan membelikannya ayam besok." Wen Huang Jiu mengangguk puas. Kemudian dia menunjuk ke abu di tanah dan menuangkan jenazah anak laki-laki itu. Apakah hal-hal ini cukup untuk mencegah masuknya hal-hal yang ada di pegunungan? Hal itu tidak bisa menghentikan orang. Anda mungkin perlu menyediakan tempat untuk istri Anda. Anakku baru saja datang dan berkata, 2 orang berhidung sapi datang dari pegunungan. Aku sedikit mengerutkan kening. Pria yang bingung itu bertanya, bukankah semua penganut Taoisme seharusnya saleh? Bukankah seharusnya mereka turun tangan untuk membantu saya dalam situasi ini? Huang Jiu melirik kembali ke mayat perempuan di atas ranjang. Orang baik dan orang jahat. Ini tentang orang-orang. Bukan seorang profesional. Beberapa hidung banteng. Ketika mereka menjadi jahat, mereka lebih menakutkan daripada orang biasa. Memang benar demikian. Tapi kemana aku harus pindah di padang gurun yang terpencil ini? Aku takut melibatkan orang tuaku jika aku kembali turun gunung. Huang Jiu melihat bahwa aku sedang bimbang. Beri aku beberapa saran. Ada sebuah gua tidak jauh dari sini di pulau ini. Kenapa kamu tidak masuk ke dalam saja dan menghindarinya untuk sementara waktu? Ruang tertutup di sana juga membantu menyembunyikan fase tunggal tersebut. Aku ragu sejenak. Memiliki gua lebih baik daripada tidur di pegunungan. Maka ia pun menggendong mayat perempuan itu di punggungnya.
Ikuti Huang Jiu ke gua yang dia sebutkan. Saya tidak langsung masuk ketika sampai di pintu masuk gua. Sebaliknya, mereka mengamati aura di dalam. Barulah setelah merasa semuanya baik-baik saja, mereka membawa jenazah perempuan itu ke dalam. Setelah masuk, saya menemukan tempat yang datar dan membaringkan mayat perempuan itu di atasnya. Di luar sudah gelap. Anggur kuning digunakan untuk menguburkan relik Buddha di pintu masuk gua. Digunakan untuk menutupi mata. Melihat antusiasmenya, alis saya sedikit berkerut. Jika hanya satu atau dua orang ayam, tolong, biarkan dia begitu perhatian. Aku sebenarnya tidak percaya makhluk ini punya motif tersembunyi. Jangan perbaiki semuanya. Huang Jiu berkata pada Li kecil. Dengan kemampuannya mengencangkan hidung, dia pasti akan bisa menemukan rumah tua itu. Kenapa kamu tidak turun dan mengamati situasinya dulu? Kamu tidak akan pergi? Saya bertanya dengan tenang. Namun tangannya diam-diam meraih saku di pinggangnya. Di dalamnya terdapat 6 catatan imperial yang tersisa. Mengesampingkan apakah dia memiliki keberanian atau tidak. Hanya istrinya yang belum pernah dia temui. Hal itu membuat saya sangat gelisah. Aku hanya akan pergi jika anggur Shaoxing tetap berada di sisiku. Wanita itu sekarang hanya membutuhkan keberanian darinya untuk mengatakan tidak. Aku akan menerkamnya dan membunuhnya sekarang juga. Huang Jiu tidak memahami isi pikiranku. Menatap ke bawah pada pisau yang pincang dan tak berdaya. Tatap aku seperti ini. Pergi ke sana hanya akan menimbulkan kekacauan. Aku akan menggendongmu di punggungku. Aku akan memberinya satu kesempatan terakhir. Huang Jiu ragu sejenak. Sambil mengangguk, dia naik ke bahu saya dengan satu kaki. Aku diam-diam menghela napas lega. Di bawah cahaya bulan, aku kembali ke sekitar rumah tua itu. Saya menemukan lereng tanah dan berbaring di atasnya. Aku hanya berbaring sebentar. Seorang lelaki tua dan seorang anak laki-laki tiba di pintu masuk rumah tua itu. Saat memasuki, mereka melihat abu kayu yang bagus berserakan di halaman. Pria tua itu berjongkok dan mengambil segenggam pisau bersulam. Baunya seperti mayat. Sepertinya ada orang lain yang mendahului mereka dan tahu banyak hal. Bocah laki-laki itu, yang berusia 17 atau 18 tahun, mendengarkan kata-kata lelaki tua itu. Meremehkan sang tuan. Ini hanya trik rokok biasa. Permukaan meja bagian atas mungkin juga tidak akan tersembunyi untuk waktu yang lama. Orang tua itu tidak membantah. Dia mengangguk setuju. Kedengarannya sangat tidak nyaman. Meja bagian atas. Tunggu sampai aku tahu isi buku itu dan lihat betapa sombongnya kamu nanti. Orang tua itu sangat gembira. Saya melihat sekeliling di dalam dan di luar rumah. Mereka menegaskan bahwa pendeta Taois itu belum lama pergi. Mereka mungkin tidak akan pergi terlalu jauh. Keharuman puisi akan mudah sirna kembali seiring malam semakin larut. Kita bisa menemukan orang dengan mengikuti jejak aromanya. Sambil berbicara, lelaki tua itu mengeluarkan sesuatu yang menyerupai kompas. Saat Super 2, Anda di sini menjaga pos patroli. Jika Anda mencium aroma yang harum, jangan pernah bertindak sendirian. Saya akan berjalan-jalan mengelilingi desa. Kita akan membicarakannya saat aku kembali nanti. Orang tua itu pergi. Hanya bocah itu yang tersisa di halaman. Dia duduk di gerbang halaman, menatap panel patroli. Aku bertanya dengan suara rendah, Huang Jiu, yang bertengger di bahuku. Bisakah kamu mengendalikannya dengan sihir ilusi? Huang Jiu berpikir sejenak. Para lansia di pulau itu seharusnya bisa berjalan tanpa masalah, bahkan yang lebih muda sekalipun. Namun, mendekatinya hingga jarak 5 langkah sangatlah mungkin. 5 langkah seharusnya bukan masalah besar. Huang Jiu menyadari apa yang sedang terjadi dan meraihku. Kalung itu bertanya padamu, Nak, apa yang sedang kau coba lakukan? Kamu sedang apa? Hehe, tentu saja, kita harus merebut baki pemeriksaan itu dari tangannya. Karena mereka datang khusus untuk para wanita. Kalau begitu, saya tidak akan bertele-tele. Huang Jiu memperingatkan saya, Nak, jangan berani-beraninya kau membuat masalah padaku. Menyinggung sekte-sekte besar ini. Tak satu pun dari cerita-cerita itu memiliki akhir yang bahagia. Mereka tidak mencuri plat nomor patroli. Bisakah Anda menjamin itu? Bau mayat tidak akan mudah hilang. Menurutmu, apakah semuanya akan berjalan lancar setelah patroli kita selesai? Huang Jiu terdiam. Aku tahu apa yang dia khawatirkan. Saya bertanya padanya apakah istri saya sudah bangun. Menurut Anda, siapa tokoh-tokoh kunci dalam sekte-sekte ini? Apa yang bisa dilakukan terhadapnya? Awalnya itu hanya sebuah tes. Akibatnya, orang yang meminum arak beras itu bahkan lebih bersemangat daripada saya. Dia menutupi cakarnya dan membunuhnya. Aku sedikit mengerutkan kening. Memikirkan beberapa hari ke depan. Haruskah saya berusaha menyenangkan wanita itu? Tunggu sampai dia bangun. Sekalipun kamu tidak peduli dengan masa lalu. Mereka juga akan menyebutkan betapa kerasnya saya berusaha untuk menyanjung mereka. Anggur kuning itu agak tidak sabar. Mereka terus mendesakku. Orang-orang saling mendekati gerakan dansa masing-masing. Ini hanya soal menyapa. Namun, untuk pergi dan menyapa saat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini akan membuatnya waspada. Setelah rasa waspada terbentuk, taktik menipu yang digunakan untuk menjual anggur kuning mungkin tidak efektif. Tadi kupikir itu mudah.
Jika dilihat kembali sekarang, sepertinya agak terburu-buru. Aku merenung cukup lama. Dia melirik Huang Jiu dan menyanjung guru ke-9. Mengapa kamu tidak memanggil murid-murid dan cucu-cucu muridmu untuk membantu? Apa yang kau lakukan? Huang Jiu menatapku dengan waspada. Hei tertawa dan berkata, biarkan mereka bekerja sama denganku untuk melaksanakan kehadiran mereka. Biarkan mereka berlari ke arah pendeta Taois kecil itu sementara aku mengejar mereka. Sekalipun pendeta Taois itu sangat waspada. Analisis juga akan dilakukan karena kekacauan di lokasi kejadian. Itu akan memberi Anda kesempatan untuk bertindak. Tidak, itu terlalu berbahaya. Anggur kuning membuat kepalanya menggeleng seperti gendang bergemuruh. Saya pindah ke jalan ke-7 Tuan ke-9. Apakah satu gerbong saja akan membantu budidaya Anda? Mulai sekarang kamu bisa keluar masuk rumahku kapan saja. Oke? Anggur kuning, sebuah pena, dan tawa dingin, yang kamu lakukan sepanjang hari hanyalah mengirimiku airdrop. Memeriksa. Aku menyentuh hidungku dan berkata, jika itu yang kau pikirkan, saya sudah kehabisan akal. Namun, jika Anda membantu dalam hal ini, jika terjadi sesuatu di masa depan, kedua keluarga kita bisa saling menjaga satu sama lain. Dengan pandangan sekilas, kedua keluarga itu saling menjaga satu sama lain. Tepati janjimu. Saya agak tidak senang dengan apa yang Anda katakan. Kapan aku pernah berbohong padamu? Anggur kuning itu ragu sejenak. Lalu dia menengadahkan kepalanya ke belakang dan mengeluarkan beberapa jeritan. Tak lama kemudian, 4 ekor musang kecil berlari mendekat. Huang Jiu menggesturing dengan liar untuk waktu yang lama. Keempat musang kecil berwarna kuning itu saling memahami dengan sempurna. Dia berbalik dan berlari menuju rumah tua itu. Tuan ke-9. Pegang erat-erat, aku sudah mengingatkanmu. Dia berdiri dari balik gundukan dan mengejar musang kecil berwarna kuning itu. Dia mengutuk musang sialan itu. Beraninya kau mencuri ayamku. Aku akan memukulmu sampai mati. Sambil mengumpat, saya terus mengambil batu untuk dilemparkan ke arah mereka. Saya lahir. Pendeta Tao muda yang duduk di halaman itu segera berdiri dengan waspada. Jarak lebih dari 10 meter. Keempat musang itu dengan cepat berlari ke halaman. Aku baru saja akan mengejarnya. Namun Xiao Dao memblokirnya dengan gerakan cepat. Matanya sangat waspada. Tangannya juga meraih tas bahu kuning yang ada di pinggangnya. Rencana-rencana tersebut tidak mengikuti perubahan yang terjadi. Aku tak punya pilihan selain berhenti dan bertanya dengan heran. Hah? Kamu berasal dari mana? Orang luar? Jangan halangi jalanku. Aku akan menguliti mereka hidup-hidup hari ini. Xiao Dao tetap diam. Menatapku dari atas ke bawah. Jantungku berdebar kencang saat aku menekan pil itu. Dia ragu sejenak. Aku menoleh ke samping untuk menghalangi tumpahan anggur kuning di belakangku. Dia melemparkan batu kecil itu ke arah musang kecil berwarna kuning. Untuk mengalihkan perhatian pendeta Taois muda itu. Makhluk kecil berkulit kuning yang tertabrak itu menjerit. Suara itu berbeda dari suara yang pernah kudengar sebelumnya. Seperti anak kecil yang menangis. Saya terkejut. Anak-anak kecil ini sudah lama mendengarkan Huang Jiu berbicara. Saya juga belajar sedikit. Ia berbicara tanpa berpikir karena ketakutan. Pendeta Tao muda itu juga merasa tertarik. Menoleh ke belakang untuk melihat musang kecil berwarna kuning itu. Aku tiba-tiba berteriak, Tuan ke-9. Saat kata-kata itu terucap, aku segera menekan pedal gas di jalan setapak itu. Tangan pria itu di dalam tasnya. Saya menyuruhnya untuk mencabutnya. Pendeta Tao muda itu terkejut. Namun saat itu, arak beras sudah menetes dari bahu saya. Semburan energi iblis menyelimuti kepala dan wajahnya. Pendeta Tao muda itu bereaksi cepat sebelum diselimuti oleh aura iblis. Aku langsung siap untuk menahan diri. Dalam kepanikan sesaat, aku meraih dagunya. Jangan biarkan mulutnya tertutup. Saat ini, sihir anggur kuning itu juga menyihir jiwanya. Pendeta Tao muda itu berjuang sejenak. Matanya menjadi kosong. Melihat itu, aku melepaskan tanganku. Dia mengambil sepotong kayu bakar dan menusukkannya ke bagian belakang kepalanya. Taois kecil itu bahkan tidak mengeluarkan suara. Benda itu jatuh lurus ke bawah. Lihat anggur kuning saja sudah membuatku merinding. Dia menyeringai dan bertanya kepada saudara Li. Apakah Anda menyimpan dendam terhadap seseorang yang menjabat sebagai kepala departemen? Dia sedang mengingat beberapa kenangan yang tidak menyenangkan. Bahkan cara mereka saling menyapa pun telah berubah. Tapi sekarang bukan waktunya untuk pamer. Pendeta Taois tua itu bisa kembali kapan saja. Aku dengan cepat menangkap pendeta Taois kecil itu. Tanda patroli yang digenggam erat di tangannya. Dia berbalik dan bersiap untuk kembali ke gunung. Namun dari sudut matanya, ia melihat tas selempang di pinggang pemuda Taois itu. Itu berhenti lagi. Lepaskan tas bahu dan bawalah di punggung Anda. Anggur kuning itu juga memanfaatkan kesempatan untuk menyingkirkan musang kecil tersebut. Aku tak berani berlama-lama sedetik pun, kecuali di rumah tua itu. Sambil membawa gundukan tanah di ladang, mereka berlari menuju gua. Saya juga menyeret beberapa ranting kering di sepanjang jalan. Setelah kembali ke dalam gua, mereka membuat penutup sederhana untuk pintu masuknya. Setelah melakukan hal-hal ini, aku bersandar di dinding batu, terengah-engah. Anggur Shaoxing.
Dia tak sabar untuk merebut kembali tas tangan yang telah kuambil. Dia mengeluarkan setumpuk kapak berwarna kuning. Saya menghitungnya, totalnya ada 20. Kakek mengumpulkannya sepanjang hidupnya dan hanya berhasil mendapatkan 7. Ternyata, pendeta Taois kecil itu memiliki 20 barang item. Huang Jiu kemudian mengeluarkan segenggam cincin uang. Anda akan tahu itu produk yang bagus begitu Anda membelinya. Dibandingkan dengan ini, senjata kakek hanyalah besi tua. Aku mengusapnya dengan tanganku. Dia hanya menyematkannya ke ikat pinggangnya. Pada saat itu, Huang Jiu tiba-tiba berteriak kaget. Keluarkan liontin giok dari dalam tas. Bacalah kata-kata di atas dengan saksama. Huang Jiu meringis dan tersentak saat selesai berbicara. Kita mungkin telah mengaduk sarang lebah kali ini.